Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kalau kembali kita diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Yang membawa Alkitabnya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam surat Yakobus, pasal yang pertama ayat yang keempat. Surat Yakobus, pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita, mari kita merenungkan tema kebenaran firman Tuhan. Tetaplah bertekun dan jangan menyerah. Tetaplah bertekun, jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegagalan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menyerah dan tidak mau mencoba untuk bangkit kembali. Bagaimana kita menyikapi satu kegagalan dan apa yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita tanam di dalam diri kita ketika roda kehidupan membawa kita pada apa yang disebut sebagai kegagalan atau ketidakberuntungan? Dari ayat firman Tuhan ini mari kita belajar 4 hal penting yang mengajarkan kita untuk selalu bertekun dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk mundur dan patah semangat. Hal penting yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa gagal bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Gagal bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini kita dapat perhatikan bagaimana ketekunan itu penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seorang bernama Charles Spurgeon mengatakan, karena ketekunanlah seekor siput sampai ke dalam bahtera Nuh. Jadi hidup ini butuh perjuangan. Selama kita masih hidup, kita perlu terus-menerus untuk berusaha. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih terus berkarya, kita terus berusaha, kita terus bekerja. Dan semua ini membutuhkan ketekunan. Semuanya ini membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dalam kehidupan kita, dan tidak boleh ada sifat pantang menyerah. Karena pada umumnya orang-orang yang meraih kesuksesan terlebih dahulu mereka pasti mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan dalam hidup mereka. Orang yang sukses pasti pernah mengalami yang namanya penolakan demi penolakan dalam kehidupannya. Tetapi karena ketekunan dan kesabaran bahwa mereka menjadi orang yang sukses. Hal penting yang kedua, cobaan yang kita alami bukanlah tanda untuk menyerah. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi cobaan yang kita alami bukanlah tanda bagi kita untuk pasrah, untuk menyerah. Karena hidup ini adalah proses pemurnian. Hidup saudara-saudara adalah proses pemurnian bagi mereka yang bijak dalam menanggapi sebuah penderitaan, pencobaan, kegagalan dalam hidupnya. Ada berapa tokoh Alkitab yang saya sebutkan. Pertama Yusuf, ya, yang tidak menyerah saat saudaranya membuang dan menyakitinya. Ada lagi Nabi Yeremia, ya, yang tidak menyerah pada saat tidak seorang pun berpihak kepadanya. Belum lagi Daniel, yang tidak pernah menyerah sekalipun gua singa mengancam keselamatan jiwanya. Ayub, yang diancam akan ditinggalkan, tapi dia tidak menyerah sedikit pun. Demikian juga halnya dengan Paulus. Dia tidak pernah menyerah pada saat hidupnya menderita dan terancam karena nama Yesus. Ketekunan di dalam menjalani pencobaan dalam kehidupan mereka akan mendewasakan iman mereka. Sampai mereka melihat dan menerima penggenapan janji-janji Allah dalam hidup mereka. Demikian juga halnya dengan kita. Hal yang ketiga, di dalam setiap kegagalan Allah menanam benih-benih kesuksesan. Jadi Allah melihat ketekunan saudara-saudara, Allah melihat kesabaran saudara-saudara. Ia ingin melihat anak-anaknya terbukti setia dan mendapat mengalahkan keputusasaan dan memiliki harapan yang selalu baru dalam hidupnya.
serta merasakan yang indah sekalipun kita mungkin tengah berada di lembah yang kelam. Karena ada sinar mentari di balik awan, ada pelangi setelah hujan. Jadi percayalah bahwa di dalam setiap kegagalan ada benih kesuksesan yang akan terus bertumbuh dan menghasilkan buahnya kalau kita bertekun. Nah, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ada benih kesuksesan yang akan terus bertumbuh dan menghasilkan buahnya kalau kita tetap bertekun dan tidak menyerah dalam kehidupan kita. Hal penting yang terakhir yang mengajarkan kita untuk selalu bertekun dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk mundur dan patah semangat. Yang terakhir adalah jangan salahkan siapapun atas ketidaksuksesan atau kegagalan kita. Jangan salahkan siapapun atas ketidaksuksesan dan kegagalan kita. Bila kita terus berusaha untuk mencari alasan untuk setiap kegagalan, bila kita berusaha untuk mencari sebuah alasan untuk ketidaksuksesan kita pasti menemukan sangat banyak alasan dan sangat banyak yang bisa kita